Peserta Musabaqah Syarihil Quran Putra dengan nomor peserta 114 akan membawakan syarahan yang berjudul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Peserta Musabaqah Syarihil Quran Putra dengan nomor peserta 114 akan membawakan syarahan yang berjudul Membangun Etos Kerja dalam Memajukan Bangsa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bidinil Islam. Amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana yang kami hormati, teman-teman peserta Syarhil Quran yang seakidah, hadirin yang berbahagia. Indonesia adalah negara tropis yang subur di dataran Katulistiwa. Negara kita memiliki kekayaan sumber daya alam dan geologi yang melimpah untuk membangun bangsa. Sehingga Profesor Dr. Quraisy Shihab mengibaratkan Indonesia laksana sekeping tanah syurga yang dihamparkan di persada Nusantara. Penduduk Indonesia yang sudah melebihi 272 juta jiwa merupakan potensi sumber daya manusia yang sangat strategis untuk melaksanakan pembangunan bangsa menuju masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Kondisi ini dapat diwujudkan bila dilakukan dengan etos kerja yang tinggi, karena no process without sweet, la najaha biduni arakun. Tidak ada keberhasilan tanpa keringat. Namun secara kasat mata kita melihat negara Indonesia masih mundur dan rakyat belum makmur. Pembangunan bangsa Indonesia masih tersungkur. Sumber daya alam yang kita miliki belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh bangsa kita. Perekonomian, sosial, budaya, politik, sains, dan teknologi masih dicengkram oleh bangsa lain. Kita menjadi bangsa yang sangat tergantung kepada mereka. Bahkan kita terkesan menjadi budak mereka. Inilah kondisi real bangsa kita dewasa ini. Timbul pertanyaan, bagaimanakah sikap kita dalam menghadapi pembangunan bangsa pada kondisi saat ini? Sebagai jawabannya, membangun etos kerja dalam memajukan bangsa adalah judul syarahan Al-Quran yang akan kami sampaikan dengan landasan firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ولا
الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, yaitu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Dewan Hakim dan hadirin yang kami hormati, ayat tersebut diawali dengan kalimat wabtaghi secara semantik. Al-wawu wawun ataf, ibtaghi fi'lul amri. Istinbatnya al-aslu fil amri lil wujub. Pada dasarnya suatu perintah adalah wajib. Oleh karena itu wajib bagi kita semua untuk terus berusaha dan bekerja mencari berbagai anugerah Tuhan, baik untuk kebahagiaan hidup jangka panjang maupun jangka pendek, demi kemajuan dan pembangunan bangsa ini. Hadirin sebangsa dan setanah air yang kami cintai, dalam tafsir Al-Quran Al-Azim karya Al-Hafiz Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar bin Kathir, jilid ketiga halaman 506, beliau menjelaskan bahwa kita diberikan kebebasan oleh Allah dalam bekerja untuk mendapatkan anugerahnya dan berbagai nikmat yang telah Allah sediakan untuk hambanya. Setiap nikmat yang diperoleh harus disyukuri dan dimanfaatkan untuk menambah ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah lahir motivasi dan semangat kerja seorang muslim yang melahirkan etos kerja yang tinggi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan motivasi kepada kita semua dalam meningkatkan sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Beliau bersabda, "I'mal amala amri yazunnu alla yamuta abadan, wahdar hadara amri yakhsha ayyamuta wadan." kerjakanlah seperti kerjanya orang yang mengira akan hidup selamanya, dan waspadalah seperti akan mati besok. Hadis riwayat Al-Baihaqi dari Ibnu Umar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah sukses menyebarkan agama Islam, yaitu membangun generasi cemerlang, generasi yang memiliki kekentalan akidah, kekuatan iman, kemuliaan akhlak, dan daya juang yang tinggi, seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abul As bin Rabi, dan para sahabat lainnya. Inilah model pemimpin yang patut kita jadikan sebagai pedoman dalam bekerja.
Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَى عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تعملون صدق الله العظيم. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaan kamu itu, dan akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Dewan Hakim dan hadirin yang kami muliakan, dalam ayat ini Allah menegaskan kepada kita semua agar giat bekerja, berusaha dan berkarya yang diisyaratkan dalam kalimat i'malu ma syi'tum. Berkaryalah kamu sesuai dengan skill masing-masing. Demikian penafsiran Ali As-Sabuni dalam Safwatut Tafatsir. Kalau kita kaji lebih mendalam, dalam ayat tersebut terdapat kalimat i'malu secara semantik merupakan sigat amar. Hadirin, pepatah barat ada mengatakan, "Many great men started from the newspaper boy." Banyak orang yang sukses mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan jualan korannya yang kita pandang, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Sebab apapun pekerjaannya, jika diiringi dengan etos kerja yang tinggi, maka pekerjaan itu akan membawa kepada kesejahteraan, walaupun pekerjaan itu hanya menjual koran. Berarti tidak menutup kemungkinan kalau seseorang punya etos kerja yang baik, seperti yang baru-baru ini terjadi, seorang penjual koran berhasil menunaikan ibadah haji. Inilah realita yang terjadi di Indonesia. Sebagaimana syair yang pernah dibawakan oleh Bang Haji Roma Irama, si Raja Dangdut. Berakit-rakit ke hulu, berenang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian bersenang-senang. Pahit rasanya empedu, manis rasanya gula. Bekerjalah dahulu, berjuanglah dahulu, baru kemudian berbahagia. Hadirin, dalam mengimplementasikan ajaran Islam tentang etos kerja, pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan semboyan
Ayo kerja! Pada Dirgah Ayu Kemerdekaan Indonesia, tanggal 17 Agustus 2015 yang lalu, seorang pengamat dunia ketiga, Dr. Ismail Sabri Abdullah, menjelaskan bahwa umat Islam saat ini, termasuk bangsa Indonesia, adalah umat terkebelakang, umat terlemah, jauh tertinggal dari bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang ateis. Kita jauh tertinggal dari Rusia yang komunis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang kontosionis tausis. Bahkan jauh tertinggal oleh Jepang dan Cina yang Buddhis tausis. Mengapa mereka bisa maju? Sementara kita umat Islam tertinggal. Jawabannya, karena mereka memiliki kualitas sumber daya manusia dan etos kerja yang tinggi. Sedangkan kita masih dililit dengan mental statis, pesimis dan pengemis. Hadirin, apakah kita ingin dikatakan mental pesimis? Masya Allah. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, Wahai para pemuda, bangkit dan bangkitlah, songsonglah masa depan ini dengan giat berusaha. Mari tinggalkan bermalas-malasan, isi masa muda dengan giat berprestasi. Ingat, insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Betul apa betul? betul. Dewan Hakim dan hadirin yang berbahagia, dari ayat dan hadis pada syarahan tadi dapatlah kita simpulkan bahwa 1. Etos kerja merupakan sikap kepribadian yang melahirkan sikap selalu obsesif, kreatif, meningkatkan produktivitas yang tinggi, dan sebagai manifestasi dari iman dan amal soleh. 2. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi amat dibutuhkan agar manusia dapat bersaing di era industri sekarang ini. 3. Sasaran pembangunan harus diarahkan kepada pembangunan manusia paripurna, beriman, berkualitas dan kerja keras. Karena pada manusialah terletak kekuatan pembangunan yang sesungguhnya. Semoga dengan etos kerja yang tinggi dan sumber daya manusia yang handal, bangsa kita akan sanggup bersaing dan sejajar dengan bangsa yang sudah maju. Bangsa kita akan jaya, rakyat kita akan sejahtera. Baldatun thayyibatun Wa Rabbun Ghafur, negeri yang aman, makmur, di bawah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikianlah syarahan Al-Quran yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mengakhiri syarahan ini, kami tutup dengan sebuah pantun. Burung dara terbang menari, anaknya jatuh di tengah jerami. Mari generasi pemuda-pemudi Bekerja keras dengan cita-cita yang tinggi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.